Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kawan-kawan yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang baru menemui channel ini, untuk makluman kalian, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi guys, kali ini saya akan react satu tajuk terkait dengan India tegas tolak, ya, menolak rayuan Inggris gabung Barat. Indonesia siap jadi rebutan. Nah, guys, kenapa Indonesia jadi rebutan nih, guys? Apa jawabannya? Jadi kita tengok ini video, mungkin di sini ada jawabannya. Dan untuk makluman kalian kan, guys, bahwa negara Indonesia ini adalah satu negara yang mempunyai kekuatan militer ranking nomor 1 di Asia Tenggara. Manakala untuk peringkat dunia, tahun lepas nomor 16. Manakala tahun ini Indonesia naik peringkat pergi ke 15 guys. Jadi rasa-rasanya tahun hadapan akan naik lagi guys. Disebabkan apa? Sebab ada penambahan 42 unit jet tempur jenis Rafale. Jadi guys, kita tengok di Global Firepower ya. Nanti tahun depan lah kita tengok macam mana perkembangannya. Dan saya yakin dan percaya memang akan naik peringkat. Jadi jangan kita berlama-lama. Ayo kita simak apa isi kandungan cerita ini. Sehingga kan India tegas tolak rayuan Inggris gabung Barat. Indonesia siap jadi rebutan. Jadi sebelum saya lanjut guys, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi ya. So kepada kalian yang menonton video ini, seperti biasa kita support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe. Jadi jangan guys kita berlama-lama, kita simak video ini apa ceritanya. Jom. Oh, api, asap guys. Ini dia kekuatan negara yang bisa mempengaruhi dunia bila bersekutu. Wow, kekuatan negara. Sahabat Bagi-Bagi, Asia adalah kawasan kaya. Di Asia, banyak sumber daya alam dan manusia yang menjadi tumpuan dunia. Apa jadinya bila India, Indonesia, dan China ini India, Indonesia, China bersatu? Apa jadinya kalau bersatu guys? Bahkan tanpa Rusia pun ini akan sangat merepotkan Barat. Karena China punya teknologinya, India punya pasukannya, Indonesia punya sumber daya alamnya. Wow, betul juga kan? Dan inilah kekuatan ketiga baru dunia dalam masa depan yang ditakuti oleh Barat. Oh, apa dia? Kekuatan ketiga Sahabat Bagi-Bagi oleh Barat. Kekuatan ketiga baru dunia dalam masa depan yang ditakuti Barat. Oh, Joe Biden. Sahabat Bagi-Bagi, dari mencegah pembentukan trio raksasa itu, kini Barat mulai bergerak dari India yang dikunjungi Perdana Menteri Inggris dan Indonesia yang diapeli kapal tempur Amerika Serikat. Seperti apa kisahnya? Oh, macam main catur. Sebelum lanjut, sekarang King Narto persilahkan Paman Kim untuk membuka acara ini dengan penuh gregetan. 사랑하는 온 나라 인민들과 인민군 장병들, 동포 형제 자매들, 동지들과 벗들, 우리는 지울 수 없는 또 한 번의 역사의 깊은 발자취를 남기며 조국과 혁명, 민족사의 뜻깊은 사변들이 아로새겨진 2018년을 보내고 희망의 꿈을 안고 새해 2019년을 맞이하였습니다. Subscribe guys. Sahabat Bagi-Bagi, upaya Inggris untuk menjauhkan India dari Rusia tampaknya gagal maneh. Pasalnya, Ini Inggris dia coba menjauhkan India daripada Rusia ya. posisi hati New Delhi terhadap Moskow tetap tak berubah. Setelah apelan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ke negeri bekas jajahannya tersebut. Sahabat Bagi-Bagi, Inggris diharapkan NATO dapat kembali memperoleh dukungan dari India yang makin hari makin lengket kayak perangkau ke Kremlin. Shahrukh Khan yang dulu pernah dijajah James Bond ratusan tahun ini diharapkan mendengarkan omongan ayah benuanya itu untuk
untuk melupakan Rusia dari program-program masa depan India. Karena India kini sudah tidak sama seperti dulu lagi, yang melesat menjadi negara besar dan kuat, cukup untuk memberikan efek kejut bagi lawan-lawannya, dan akan menjadi merepotkan bila akhirnya India merapat ke kiri. Karena India akan menjadi negara pertama di Asia yang akan merusak keseimbangan kawasan. Statusnya macam India tu. dahulu dipimpin Barat untuk mengintersep China yang jelas-jelas bagian dari musuh demokrasi Barat. Tapi sangat mengejutkan, India kini jatuh cinta ke Rusia. India jatuh cinta pada Rusia. Tengok inilah yang tengok gabungannya India dengan Rusia nih. Dua-dua nih negara superpower nih guys. Bayangkan kalau bergabung. Rusia. Dan begitu juga kaitannya dengan Indonesia yang makin hari makin malu-malu tapi mau dari ikut belanja minyak Rusia hingga kekeh mengundang Putin ke G20, membuat Eropa dan Barat mengencangkan ikat pinggangnya di kawasan Asia. Betul. Ketika dihalang ya Presiden Putin untuk hadir ke G20 di Indonesia, Indonesia dia dengan pendiriannya mau juga Putin datang untuk hadir ke G20 di Indonesia ya. Dorang ni sebenarnya yang saya tengok Barat dia cuba untuk mau memisahkan Indonesia dengan Rusia. Lagi-lagi alasan yang kukuh terkait dengan peperangan tu. Jadi ini politik dunia guys. Kita kena paham supaya kita dapat mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Ayo kita lanjut lagi. Sahabat bagi-bagi, sebelumnya Inggris menawarkan kerjasama pertahanan dengan India. London menjanjikan transfer teknologi sehingga New Delhi bisa membuat jet tempur secara mandiri. Inggris juga menjanjikan pengiriman alat-alat pertahanan lebih cepat. Dengan begitu, India dapat mengurangi ketergantungan militer dari Rusia. Macam tu. Untuk diketahui, lebih dari setengah peralatan militer India didatangkan dari Rusia. Komitmen itu disampaikan oleh Johnson kepada Modi dalam pertemuan di New Delhi. Dikutip dari Reuters, Johnson mengeluarkan rayuan mautnya. Ini adalah momen sangat menguntungkan dalam hubungan dan persahabatan antara dua negara demokrasi. Saya tidak mengira hubungan tersebut pernah sebaik ini. Katanya, Jack, Inggris ingin membantu upaya India yang sudah ada sejak lama untuk mengembangkan jet tempur secara mandiri yang dampaknya bisa mengurangi impor peralatan militer yang mahal. India saat ini mengoperasikan jet tempur buatan Rusia, Inggris, dan Perancis. Selain itu, Inggris akan mengeluarkan lisensi ekspor umum terbuka ke India guna mempersingkat waktu pengiriman alat-alat pertahanan. Hanya Uni Eropa dan Amerika Serikat yang saat ini memiliki lisensi seperti itu. Pada bulan lalu, Amerika Serikat juga membujuk India untuk mengalihkan pembelian energi berupa minyak dan gas dari Rusia. Kena sanksi itu kan. Di Rusia kena sanksi. Jadi inilah diminta untuk putuskan hubungan ekonomi ya terhadap Rusia. Jadi yang saya tengok Indonesia dia tidak ikut apa yang Barat minta supaya jatuhkan sanksi terhadap negara Rusia. Tidak sama sekali guys. Joe Biden menyebut India sedikit goyah dalam kebijakan soal Rusia. Tapi Indonesia dia maintain. Yang saya tengok dia masih neutral ya, Indonesia ni sampai ke hari ini, walaupun dia antara salah satu negara yang tidak menyokong berlaku peperangan ataupun invasi Rusia terhadap Ukraina, tapi statement itu tidak di-highlight sangatlah dan masih lagi berhubung sebenarnya macam pembelian minyak yang Pertamina tu dihalang oleh Greenpeace. Itu satu bukti bahawa Indonesia masih lagi tidak menjatuhkan sanksi lah terhadap Rusia.
Nih. India memilih abstain dari pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina. New Delhi juga tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap Rusia. Sebagai negara besar dan cukup berpengaruh, India menjadi sasaran tarik-menarik kepentingan terkait hubungannya dengan Barat dan Rusia. Oh, macam tu. Sahabat bagi-bagi Presiden Jokowi. berbeda sedikit dengan Indonesia dalam arah politiknya dalam hal membahas voting dunia kepada Rusia. Oh, macam mana tuh? Indonesia selalu memilih abstain dengan alibi memegang teguh prinsip non-bloknya. Sampai sekarang. Sikap malu-malu tapi mau Indonesia ini sudah sangat dirasakan oleh Barat. Betul. Sejak banyaknya rencana borong Sukhoi Su-35 yang sudah diganjal dan tawaran minyak Rusia yang juga dihadang oleh Greenpeace untuk Ini nih guys, yang dihalang ya kapal Pertamina angkut minyak nih. Masa tu dia cakap macam itulah, suruh boikot itu barang-barang daripada Rusia untuk masuk ke Indonesia ini. menciptakan opini. Bedanya kali ini, Indonesia hanya dikunjungi angkatan laut dari Amerika saja seperti video kemarin. Bukan didatangi oleh Perdana Menteri terkemuka seperti Inggris dan Amerika Serikat. Oh. Posisi Barat yang meremehkan Indonesia ini karena merasa sudah menambahkan lagi fakta AUKUS untuk mensupport FPDA dalam menanggulangi Indonesia bila sewaktu-waktu terjadi pertempuran. Sahabat bagi-bagi, Wah, nih, India tapi kali ini beda hasilnya. Bila India dan Indonesia bersama-sama dibantu oleh China untuk bergabung, maka raksasa baru bisa terbentuk. Betul-betul ya. Kalau Inggris, Australia dengan Amerika ya, itu dia buat namanya AUKUS. Yang ini Indonesia, China, Rusia dengan India. Macam mana tuh guys? Itu lagi super power. Jadi masing-masing sekarang nih membentuk ya geng lah ataupun kumpulan-kumpulan negara-negara gitu untuk sebenarnya tujuannya jangan berlaku peperangan saja. Sebab kalau tengok NATO nih sudah hampir 30 negara dia kumpul ya untuk dia punya ibaratnya dia punya persatuan lah. Siapa-siapa yang menyentuh salah satu negara NATO itu, maka negara yang menyentuh itu akan diserang oleh 30 negara. Begitulah ceritanya. Tapi yang berlaku sekarang nih, Putin salah satunya mempunyai kuasa veto di PBB. Itu Rusia tuh. Susah pusing-pusing pun ke situ juga. Enggak jadi apa. Dari jumlah kekayaan dan jumlah penduduk yang digabungkan bisa menyeimbangkan puluhan negara di dunia. Lihat saja rakyat China yang hampir 2 miliar, India yang mencapai 1,2 miliar, dan Indonesia yang mencapai 350 juta. Cukup bisa meratakan setengah dunia bila terjadi perang dan dipersenjatai. Betul. Jadi, kali ini bisa kita sajikan manuver-manuver Barat yang akan merayu kedua negara tersebut. Dari India yang diharapkan kembali dalam negosiasi hingga Indonesia yang mau nurut dengan sanksi-sanksinya. Kita tunggu saja arah perkembangan dunia. Nah, so guys, sudah kita dapat ya sedikit info terkait dengan macam mana kiranya macam blok Amerika nih ya coba menghampiri Indonesia untuk supaya macam join sama dia lah, bagi sokongan sama Amerika macam tu. Tetapi apa yang kita tengok di sini, Indonesia nih dengan pendiriannya ya abstain itu. Jadi dia tidak menyebelahi mana-mana pihak sebenarnya, tetapi nampak sudah dia punya CP-CP sebenarnya macam kedekatan pada Rusia tu sudah dekat guys sebenarnya. Walaupun dia tidak umum pada media yang dia menyokong Rusia, tetapi kalau tengok pun daripada rakyat Indonesia dan juga cara macam mana respon-respon daripada Indonesia terhadap Rusia, nampak sangat bahwa Indonesia dengan Rusia ni memang sahabat baik. Jadi kalau dibuat pilihan lah kan antara Rusia dengan Amerika,
saya pilih lagi Rusia dengan Indonesia lah begitu. Sebab kalau tengok banyak yang dapat untungnya apabila hubungan baik antara Rusia dengan Indonesia ni, dia punya manfaat akan banyak akan diperolehi antara kedua negara ni. Dan kalau tengok daripada sejarah, Indonesia dengan Rusia ni sudah menjalinkan hubungan diplomatik yang paling baik daripada dulu sampai sekarang. Jadi bersesuaianlah juga dengan kedudukan Indonesia ni di tempat paling strategik dan mempunyai sumber ekonomi ataupun sumber daya alam yang sangat banyak. Kalau gabung lagi tiga ni, Indonesia, Rusia dengan India, maka akan terjadi lagi satu kelompok ataupun tim ataupun gabungan beberapa negara yang akan menetralkan keadaan lah begitu, yang saya rasa akan berlaku satu masa nanti. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan India tegas menolak rayuan Inggris, gabung Barat, Indonesia siap jadi rebutan. Jadi guys, negara Indonesia menjadi rebutan sekarang nih guys. Jadi kepada rakyat Indonesia, kena bijak untuk memilih mana lawan, mana kawan. Jadi itu saja daripada saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen-komenlah di bawah. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.